Di Indramayu ada sebuah makam keramat. Kata saya bilang, semua orang Indramayu pasti tahu makam ini makam apa. Makam Slawe, makam khusus. Jadi kenapa dibilang makam Slawe? Karena sejarahnya itu 25 orang yang dikubur di sana. Kenapa dibilang makam Slawe? Karena 25 itu nggak kurang. Tapi gini, saya cerita nih, ini memang terjadi keanehan. Dari waktu saya kecil, terdengar desas-desus. Kalau kita menghitung makam itu biasanya nggak pernah pas. Selalu kurang atau lebih. Dan pernah beberapa kali juga memang banyak orang-orang yang melakukan ziarah. Dia taruh bunga nih. Dia udah hitung nih, bunganya ada 25 dari mana? Dari luar. Kemudian begitu sampai sana, begitu mereka berdoa, dia taruh bunganya 1, 2, 3, 24. Habis. Ada hal yang memang tidak masuk akal. Kadang-kadang 1, 2, 24, 25 lebih 1. Jadi nggak pernah pas. Ada kepercayaan masyarakat, terutama di sekitar makam, bahwa kalau kita berhasil menghitung 25 atau mendapatkan jumlah 25, akan ada sebuah keberuntungan yang tidak biasa yang akan kita dapatkan. Akan merupakan sebuah petunjuk sehingga kita mendapatkan sebuah peruntungan yang tidak seperti biasanya. Kalau biasa dapat 1, dapat 10. Artinya berlipat-lipat, luar biasa. Makanya makam ini banyak didatangi penziarah, dan di antara mereka datang ke sana berdoa. Kemudian juga mereka juga kembali memohon pada Yang Maha Kuasa, dan tentu ada namanya istilahnya itu menghisap energi. Melakukan sebuah proses ritual di mana mereka berusaha mencari energi positif sehingga mereka bisa mencapai titik-titik kejayaan ke depan. Seperti itu. Masih tetap dengan makam Slawe. Jadi makam yang mempunyai cerita misteri banyak dan luar biasa. Mungkin dari cerita saya, kita akan ngomong secara langsung dan belak-belakan dengan judul kunci penunggu makam tersebut. Nonton. Sebelum nonton terus tentang makam Slawe, makam 25 tentunya. Tapi jangan sampai lupa yang paling harus dilakukan, pencet neng. Kemudian subscribe. Awas, jangan enggak. Kalau enggak, aku datang. Ibu ingin menceritakan sedikit tentang sejarah situs makam Pangeran Slawe. Beliau ini dari manakah dan beliau ini siapakah? Awal kisahnya situs makam Pangeran Slawe itu yaitu Babad Al-Simanuk yang diawali dengan Raden Arya Wiralodra. Beliau itu dari Bagelen, dari tanah Jawa. Dia dapat wangsit dari kakeknya yaitu Kisidum untuk membabat Al-Simanuk yang tepatnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tapi sebelumnya beliau itu menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kalinya itu, beliau jangan dulu menyeberangi sungai tersebut karena sungai tersebut itu bukan Sungai Cimanuk. Nah, akhirnya setelah Raden Arya Wiralodra itu menemukan kijang, dia menyeberangi sungai tersebut dan terdapatlah di sebelah barat Sungai Cimanuk itu sebuah hutan yang dinamakannya dengan hutan Cimanuk. Hutan Cimanuk itu lalu dibabatnya oleh Raden Arya Wiralodra. Setelah dibabatnya, hutan tersebut menjadi sebuah pedukuhan yang dinamakannya dengan Dukuh Cimanuk. Nah, setelah menjadi Dukuh Cimanuk, banyaklah penduduk yang bermukim karena tanahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Akhirnya setelah subur, setelah banyak penduduk yang bermukim, Raden Arya Wiralodra itu pamit sama pamannya yaitu Ki Tinggil untuk melaporkan ke ayahandanya yang ada di Bagelen bahwa tugas beliau itu sudah selesai mengemban amanah dari kakeknya yaitu Kisidum suruh membabat Al-Simanuk. Nah, akhirnya setelah dia pamitan sama pamannya yaitu Ki Tinggil, dia pulang ke Bagelen.
Setelah kepulangannya Raden Wirodo itu di Bagelen, di Duku Cimalu itu kedatangan sesosok wanita yang berparas cantik dan berilmu tinggi yang namanya Nyi Endang Dharma Ayu. Nyi Endang Dharma Ayu itu maksud beliau datang dari kerajaan Pasundan atau kerajaan Sumedang Larang itu untuk menyiarkan Islam di tanah Jawa tersebut. Akhirnya beliau bermukim di Duku Cimanuk. Setelah beliau bermukim di Duku Cimanuk tersebut, kedengaranlah sampai ke tanah Sumatera, yaitu di Palembang, yaitu oleh Pangeran Guru Wiryanata Agama. Beliau datang dari tanah Sumatera ke tanah Jawa ini maksudnya untuk menyiarkan Islam. Tapi setelah datang ke tanah Jawa, beliau itu belum sempat berkembang Islam di tanah Jawanya. Keburu melihat kecantikannya Nyi Endang Dharma itu, beliau senang. Beliau ingin mempersunting Nyi Endang Dharma. Akhirnya Nyi Endang Dharma menolak atas persuntingannya Pangeran Guru. Akhirnya timbul peperangan antara Nyi Endang Dharma sama Pangeran Guru itu. Pangeran Guru itu beserta santrinya 24 itu perang melawan perempuan satu itu kalah semua. Sekali kelebat selendangnya yang berwarna kuning itu kepunyaannya Nyi Endang Dharma bisa menggugurkan 24 santri beserta gurunya. Akhirnya 24 santri beserta gurunya itu gugur semua di pedukuhannya Raden Wilodra dan dimakamkannya oleh Ki Tinggil dan pengikutnya Nyi Endang Dharma Ayu. Makam Pangeran Selawe ini jumlah makamnya karena ada 25 makam. Nah, yang terdiri dari 24 santri beserta gurunya itu dari Palembang atau Sumatera. Dan yang satu petilasannya Nyi Endang Dharma Ayu dari kerajaan Sumedang Larang. Jadi yang 24 ini disebutnya makam. Kalau yang satu petilasannya Nyi Endang Dharma itu makom. Nah, sedangkan mitosnya antara makam dengan bunga, orang yang ziarah ke sini ini kan diabdulkannya pakai bunga yang 25 jumlahnya itu. Nanti mereka itu bagikan bunga yang 25 sama makam yang ada 25 itu. Nanti ada mitosnya. Jadi kita kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala antara nyata dan tidak nyata. Kalau kita misalkan kalau orang ziarah ke sini itu tujuannya yakin dengan hati kecilnya kita, insya Allah bagi bunga itu antara bunga dengan makam itu ada yang pas, ada yang lebih. Kalau mereka datang ke sini tujuannya tidak yakin dengan hati kecilnya, antara bunga dengan makam itu bisa mengurangi jumlah bunganya. Itu mitosnya. Nah, terus orang yang berkunjung itu kebanyakan dari luar kota atau luar daerah. Bahkan dari mancanegara pun pernah ada dari Singapura, Malaysia, India. Banyak orang yang berkunjung. Dan tujuan mereka itu intinya pertama kita silaturahmi dengan para sesepuh atau juru kuncinya di sini. Yang kedua mendoakan beliau. Dan yang ketiga mengingatkan kita akan kembali seperti beliau.